Disitulah sebenarnya ruang-ruang penyembuhan itu terjadi, Mira. Sakit orang zaman sekarang itu muncul karena keterputusan mereka dengan alam, dengan diri mereka yang dulu, dengan kehidupan mereka yang ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu. Makanan kita tidak kita rubah, minuman, olahraga kamu nggak pernah, yang penting sembuh. Semua kegiatan lu tetap buruk. Oke, Pak Putu, sehat Pak? Sehat. Sehat, pasti sehat. Saya lihat-lihat rajin live lengan ini ya Pak ya. Nggak, mumpung ada waktu. Nanti kalau lagi nggak ada waktu ya nggak live-live gitu. Oke, iya. Nah, seiring Bapak Putu sering live juga nih, muncul banyak pertanyaan nih Pak. Kayak di komen-komen TikTok, terus di DM gitu kan, mungkin mereka sempat masuk di live-nya sebentar nih. Lagi live nih ownernya gitu kan Pak. Yeah. Nah, muncul pertanyaan nih, Kak, saya punya penyakit ini cocok nggak Kak? Saya ada gatal-gatal, terus Kak saya nggak ada sakit sih, tapi cuman insomnia gitu. Cocok nggak sih pakai minyak faras? Nah itu kalau dari peraciknya sendiri nih Pak, saya mau tanya, siapa aja sih Pak yang cocok pakai minyak faras? Ya. Akan selalu ada pertanyaan seperti itu, Mirel. Cocok nggak, kayak gitu. Karena hidup ini sudah terbiasa dengan obat-obatan kimia. Pakai obat ini cocok, pakai Iya, obat ini betul. cocok, yang itu tidak, kayak gitu. Sedangkan faras dibuat bukan tujuannya untuk menyembuhkan instan. Jadinya tujuan faras dibuat itu adalah membantu orang-orang yang sakit, yang ingin ditemani dan sembuh dengan cara holistik. Menemani proses Menemani pemulihannya. proses pemulihannya. Jadinya menemani prosesnya pelan-pelan sehingga mereka terbantu. Sehingga bisa cocok untuk siapapun. Semua segala penyakit. Karena dia, faras ini tidak menyembuhkan langsung ke gejala penyakitnya. Tapi dia menemani. Kalau kamu masih minum obat dokter misalnya, ya udah lanjutkan minum obat dokter. Sembari pakai faras. Sembari pakai faras. Karena kita ketika pakai faras, satu, tidurnya kita akan menjadi lebih enak, ya kan? Relaksasi, di mana hormon-hormon hormon-hormon kebahagiaan lah, oksitosin dan sebagainya itu kan bagus, dia menjadi lebih tenang, lebih rileks. Terus titik-titik energi di tubuh, titik-titik energi di sepanjang tulang belakang dan di seluruh jalur meridian tubuh aktif kembali. Istilahnya mereka dapat asupan energi Dari minyak faras. minyak faras. Karena ya mungkin di dunia medis tidak mengenal istilah energi prana, chi, atau energi hidup kayak gitu. Nah, di pengobatan tradisional itu dikenal bahwa tubuh itu seperti ada baterai-baterai kecilnya, seperti lampu. Itu. Nah, kalau kita sakit itu agak redup. Terus ada minyak redup. faras tuh jadi boost up energinya gitu Iya, Pak ya? seperti ngeboosternya gitu secara energi, sehingga dia seperti ada seperti gini loh. Aliran kabel atau sungainya itu mampet, minyak faras digosokkan mulai terbuka. Supaya lancar lagi. Lancar lagi. Jadinya buat siapa? Ya buat orang yang sakit, yang ingin ditemani proses pemulihannya, ingin digosokkan minyak sehingga lebih relaksasi gitu loh. Dan bisa saja miracle bisa terjadi, sembuhan, tapi kita tidak menjanjikan miracle itu. Karena sebenarnya sakit pun adalah sebuah pelajaran untuk mengenal tubuh kembali. Dan dengan adanya minyak ini kita akan menyentuh kembali. Karena saya percaya sentuhan itu pasti menyembuhkan. Setidaknya membuat kita jauh lebih tenang. Kalau kita merasa ketakutan misalnya dalam hidup, sakit, ke dokter terus cek lab gitu loh. Ada, ini pelanggan kita, orang kanker stadium 4, pakai minyak faras. Ada stadium 3 pakai, mereka rutin kok beli gitu. Ya, kita tidak pernah menjanjikan bahwa kanker itu sembuh, karena itu sudah sakit yang lumayan parah. Tapi mengapa mereka rutin beli? Setiap 2 minggu pasti mereka check out 1 botol, beli 1 botol itu. Kenapa? Ya, karena terasa
efeknya Iya, jauh lebih bisa rileks. menenangkan. Iya, nyerinya berkurang, rasa nyerinya. Terus apa namanya? Ketika tidak pakai minyak faras, tidurnya susah, kayak gitu. Nah, dia pakai. Terus pagi hari bangun lebih enteng. Terus kadang-kadang dia pakai mandi minyak farasnya gitu loh. Oh, dicampur gitu Pak? Iya, di air hangat kan dicampur. Satu ini ya, tutupnya itu satu tutup botol itu. Kan ini ada tutup botolnya ini kan. Ini ada tutupnya kan. Nah, satu tutupnya Yang ini silver itu ya. ya dimasukin ke air panas kayak gitu. Nah, mereka merasa rileks sambil berjemur pagi hari kayak gitu. Terus kadang-kadang aromanya yang menenangkan, itu yang membuat relaksasi. Nah, mereka tahu bahwa tidak sembuh instan. Tapi tubuhnya ngerasa ini loh yang saya butuhkan. Saya butuh teman ketika saya lagi sakit, ketika lagi obat-obatan dokter kita konsumsi ada efek sampingnya, dia butuh teman. Gitu, berbagai jenis penyakit. Malah ada orang yang tidak sakit loh pakai minyak faras. Untuk perawatan. Iya, pakai perawatan. Terus ada itu baru saya kemarin waktu saya ada kundangan ke teman ya di salah satu perusahaan Anemon. Ibu, ada seorang ibu duduk di sebelah saya. Pak, ibu-ibu sih masih agak muda. Pak, saya rutin loh beli minyak faras sebulan rata-rata 4 sampai 6 botol. Dia bilang itu. Loh, buat siapa, Bu? Ibu kan sehat gitu. Aduh, mak saya, ibunya dia bilang. Ibu saya di kampung itu minta oleh-olehnya minyak faras terus. Iya, minta nenek oleh. Terus sekalian minta digosokin. Nah, ternyata ya, dan saya pun senang akhirnya menggosokkan. Dulu saya bingung bagaimana caranya menyayangi orang tua. Ternyata minyak faras ini setiap pulang kampung saya bawakan minyak, saya gosokin akhirnya orang tua dan orang tua senang. Sekarang ketagihan. Setiap saya telepon pulang, katanya setiap mau pulang, Bu atau Mak gitulah di sini ya, Bu saya mau pulang apa dibawain? Abang lengis gen, nggak bahasa Bali, bawain minyak aja gitu loh, bawain minyak. Iya kan? Ibu katanya ibunya usianya sudah 80-an ya. Itu udah tua lah. Udah tua, tapi kan ya gimana caranya menyayangi orang tua? Ya kan kasih uang, mau dikasih jalan-jalan ke luar negeri, nggak mungkin. Nggak kuat mungkin. Nggak kuat mungkin. Kita kasih makanan enak misalnya dibeliin apa ya pizza. Mereka nggak suka. Gigi sudah nggak punya gitu misalnya. Cara menyayangi mereka apa? Sentuhlah orang tuamu dengan baluran minyak faras, sehingga pada saat menyentuh kita bisa ngobrol dengan mereka, tahu suasana perasaan mereka. Orang tua itu kan nggak butuh apa-apa, dia butuh kita ada di situ. Butuh kasih sayang kita, betul, butuh perhatian kita. Kapan kita bisa memperhatikan? Kalau kita pulang kampung, kadang-kadang kan nggak ada waktu, kita malah sibuk dengan handphone. Iya. Kamu ngerasa nggak pas pulang aja sama makmu ketemu kan misalnya, Mirel sibuk sama handphone, ya kan? Tapi kalau ada minyak, sini mak, sini bu, sini mama gitu. Boleh nggak Mirel gosokin mama gitu? Kira-kira gimana perasaan mamamu ketika bilang, boleh nggak Mirel gosokin mama dengan minyak faras kali aja? Gitu. Kalau saya kebalik Pak, gimana? Saya biasanya minta tolong mama saya balurin. Iya, tapi bener Pak, saya tuh pernah balur minyak faras sendiri nih. Ya udah biasa aja Pak, kayak saya balur minyak biasa. Tapi kalau dibalurin mama tuh rasanya tuh enak gitu Pak. Kayak disayang ya. Tapi kenapa ya Pak, kok bisa gitu? Iya. Kenapa minyak faras tuh kalau dibalurin sama orang nih, itu tuh kerasa lebih rileks, kerasa lebih apa ya, kita lebih dapet feel-nya itu. Kenapa ya Pak ya? Iya, karena orang yang membalurkan itu memberi energi vibrasi cinta. Ada vibrasinya bahwa dia sayang sama kamu gitu loh. Seperti kamu mendapatkan, loh ternyata saya masih lo disayang, ternyata masih lo ada perhatian. Kalau kita hanya bilang, Rel, mama sayang sama kamu, kurang rasanya. Tapi ketika, boleh nggak mama peluk kamu? Itu beda nggak perasaannya? Walaupun nggak ngomong dia sayang. Ya kan? Terus kalian pelukan, kita peluk, terus itu. Apalagi ini digosok, ada sentuhan. Karena sentuhan itu adalah bahasa cinta yang paling kuno, gitu. Sentuhan dari manusia. Nah sekarang ada minyaknya, sentuhan human, manusia ke manusia juga dari alam, tanaman obat, gitu loh. Ada minyaknya, ada aromanya, ada energi kehidupan. Di sini ada ratusan tanaman yang energi hidup kan, ada ratusan tanaman yang benar-benar menemani
Habis itu, karena kalau gini, kita sentuh sekarang nih, kamu disentuh oleh mamamu. Kalau misalnya sudah berhenti aja, hilang sentuhan Iya. perasaannya. Tapi kalau dikasih minyak, apalagi minyak itu hidup, ada energinya. Kita gosok, kita merasa disayang. Kita lepas, seperti sentuhan itu masih nempel di tangan kita. Karena dari energi minyaknya itu tadi ya. Iya, karena ada alam energi itu tadi. dari alam itu, ada energi minyaknya yang tetap hadir. Disitulah sebenarnya ruang-ruang penyembuhan itu terjadi, Mira. Ya, ruang-ruang penyembuhan. Karena penyembuhan yang sejati itu muncul dari cinta dan perasaan tenang dan damai. Gimana tuh Pak? Iya, ngasih contoh. Kamu sakit, kamu semakin gelisah, semakin takut, sakit itu menjadi-jadi. Iya, overthinking ya. Iya, Karena pikirannya. Pikiran, overthinking dan sebagainya. Misalnya dia sakit parah, tambah mempercepat prosesnya itu. Karena kan stres, itu Iya. stres berlebihan. Nah, ketika kita gosokkan minyak faras, ada relaksasi yang mendalam terjadi. Ada aromatik yang kita tidak tahu kok saya menjadi tenang ya. Gitu. Iya. Nah, itu tuh apakah karena cuman mindset aja nih Pak? Kayak mau balur faras supaya lebih rileks, supaya lebih tenang, atau memang dari energi minyak farasnya itu sendiri, atau karena dipengaruhi pikiran juga? Iya. Orang zaman dulu itu percaya bahwa sentuhan menyembuhkan. Makanya zaman dulu itu minyak adalah sarana untuk menyembuhkan. Dan ini bukan ada minyak, ini bukan baru kemarin sore ada. Baru ada 100 tahun enggak. Dia sudah ada jauh di belakang sana, ribuan tahun yang lalu sudah ada minyak. Dan ini sudah melintasi zaman. Kalau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia tidak bisa menerobos zaman yang ada ribuan. Betul. Semua akan punah di tengah Iya. jalan. Nah, ini sudah ada. Berarti kan sentuhan itu menyembuhkan sebenarnya. Nah, apalagi sentuhan alam. Orang zaman dulu tahu kok, kalau dia sakit dia akan duduk memeluk pohon. Tuh, dia akan diam. Gitu, dia akan merenung, dia akan menggosokkan dirinya, dia akan menyentuh. Refleks-refleks itu yang selalu diingat. DNA tubuh kita tahu bahwa kita butuh sentuhan. Kita butuh aroma alam ketika kita sakit. Pikiran kita nggak tahu. Kok bisa sih minyak menyembuhkan? Karena pikiran kita baru lahir ketika kita baru lahir. Tapi DNA kita ada ribuan tahun. Dia pernah merasakan bahwa aroma tanaman itu menyembuhkan. Bahwa pelukan itu, cinta kasih itu menyembuhkan. Dan itu warisan nenek moyang kita. Warisan. Kita nggak tahu kok dipeluk enak sih rasanya. Ada nggak teorinya? Nggak ada. Tapi enak banget rasanya. Iya, cuman dirasakan aja. Betul, kita hanya bisa merasakan. Terus bagaimana rasanya kalau kita dikhianati, diputus sama pasangan? Susah kita menceritakan, tapi panas banget hati kita. Itu seperti terputus rasanya. Panas banget hati kita. Sama, sakit orang zaman sekarang itu muncul karena keterputusan mereka dengan alam. Dengan diri mereka yang dulu. Dengan kehidupan mereka yang ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu. Gitu. Kan DNA kita masih menyimpan DNA kita zaman dulu di tubuh kita. Gitu loh. Kita masih sebenarnya secara struktur kan masih seperti manusia purba. Cuma pelajarannya lebih pintar sekarang kan. Dan inilah sentuhan ini. Makanya saya lagi membuat buku. Judulnya adalah Sentuhan yang Menyembuhkan. Jadinya sentuhan itu adalah bahasa jiwa. Bahasa yang paling kuno. Dan sentuhan. Ya, kita nggak tahu kapan kita sembuh. Tapi kita butuh kasih sayang ketika kita lagi sakit. Kita butuh sentuhan. Kita butuh rasa. Kita butuh ditemani. Bukan dihakimi, bukan dimarah ketika kalau coba kamu sakit, Mir. Coba kita sakit. Iya, kamu hujan-hujanan terus, wajar sakit gitu. Udah sakit dimarahin kesel nggak? Iya. Kesel. Kita butuhkan adalah kita ditemenin, kita disayangin. Kalau bisa kita dielus-elus gitu. Ada minyak kita digosokin, nyaman perasaan kita. Bener nggak? Itu. Nah, itu menyembuhkan. Makanya saya bilang sentuhan itu adalah bahasa jiwa yang menyembuhkan, bahasa kasih yang menyembuhkan. Tuh. Siapa yang, pertanyaan kamu satu, tapi kan melebar kemana-mana. Iya. Siapa yang cocok pakai minyak ini?
Setiap orang yang Setiap butuh kasih sayang, setiap orang yang sakit butuh ditemani, Ataupun bukan yang dihakimi, iya, bukan ataupun orang dimarahi. yang nggak sakit pun juga Iya, setiap bisa orang. pakai. Tuh. Nah, Pak, eh, tantangan terbesarnya Bapak nih memperkenalkan herbal seperti Faras tuh gimana Pak? Apalagi kan visinya Bapak nih kalau dilihat kan pengen ngasih tahu kalau kita sakit nih kita butuh kasih sayang, kita Ya. butuh sentuhan. Nah, itu Ya. tantangannya Pak Putu sendiri gimana nih Pak? Ya, tantangan terbesar adalah era yang sekarang serba ngebut, tergesa-gesa. Jadinya di zaman sekarang jauh sekali dengan kehidupan manusia mungkin 100 tahun yang lalu. Zaman sekarang adalah era orang bergerak cepat. Kebayang nggak? Dia bergerak cepat, ingin instan, semuanya serba beres cepat. Sehingga Benar. cepat. Sedangkan penyembuhan minyak faras itu adalah memperlambat kegiatan. Contoh, jadinya tantangannya adalah zaman ini sendiri. Kita terlalu ngebut. Iya. Kebayang nggak? Mirel sakit hari ini, pengen sembuh hari ini nggak? Pengen. Itu Detik itu juga kalau pengen bisa sembuh. Itu tantangan terbesarnya. Iya. Padahal itu adalah kesalahan terbesar juga dalam hidup manusia. Sakit itu harusnya ditemani, bukan disembuhkan secara instan. Itu tantangannya Faras. Kita harus mengajarkan itu. Sakit itu kita mendengarkan tubuh, belajar mendengarkan tubuh. Kamu pilek, pengen sembuh hari ini, kamu minum obat. Kamu demam, baru demam 38 derajat, kamu minum obat. Turun demamnya. Tubuh nggak belajar dari sakit. Iya. Dan penyakit itu kita hanya menunda sakit. Apa yang terjadi di dalam, kenapa saya demam, tahu nggak akhirnya? Nggak tahu. Yang penting sembuh kan? Iya. Padahal ada sesuatu yang buruk terjadi di tubuhmu. Kamu pusing, minum obat pusing langsung hilang. Tahu nggak penyebab pusingnya apa? Nggak tahu. Nggak. Dengkulmu sakit, jadi dikasih obat penghilang rasa. Tahu nggak penyebabnya? Makanan kita tidak kita rubah, minuman, olahraga kamu nggak pernah, yang penting sembuh. Semua kegiatan lu tetap buruk. Tidak belajar dari rasa sakit itu. Itu tantangan terbesar, semua orang serba instan. Sedangkan minyak faras ini menemani rasa sakit, membuat kita lebih rileks, lebih berpikir, lebih memperlambat diri gitu loh. Orang malah butuh itu ketika sakit. Jadi kita tahu prosesnya gitu Pak ya. Tahu prosesnya, bukan hanya kita, tubuh tahu. Tubuh iya. Sehingga dia belajar dari kesalahan, sehingga tahu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Gitu. Ya, saya sering mengalami sakit. Kalau saya demam, itu saya nikmati demam 3 hari nggak ada masalah. Saya pakai minyak, itu minyak airnya awalnya harus lebih lama, ya 2 hari sembuh. Ya nggak, kalau pakai minyak faras enggak lah. Sekarang kita gosok sembuh. Itu hanya miracle. Terjadi sih beberapa kali. Orang benjolan langsung hilang, itu terjadi. Tapi saya tidak mengklaim itu hebat minyak farasnya. Mungkin aja memang kebetulan. Karena saya tidak berani overklaim seperti itu. Tapi setidaknya tantangan kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa sembuh itu butuh proses. Sembuh itu adalah guru kita untuk belajar. Dan sembuh yang sesungguhnya bukan hilang gejala, tapi sembuh dari dalam. Benar-benar total ya. Benar-benar total sembuh. Sementara Iya. instan gitu. Nanti Ya, datang lagi. Datang gitu. lagi. Sakit kepala, saya migrain. Setiap hari migrain. Minum obat hilang. Ketergantungan Nanti namanya. sakit lagi. Sakit lagi. Iya, ketergantungan benar. Ketergantungan. Sakit yang ketergantungan. Kita sehat tapi tergantung dengan keadaan. Diabetes kita tergantung dengan obat. Darah tinggi kita tergantung dengan obat. Apakah itu yang disebut dengan sehat? Enggak. Kan bukan itu. Benar nggak? Benar-benar. Kita harus belajar. Bukan hanya dari kita belajar cari uang, belajar di sekolah, belajar matematika, enggak. Pelajaran terbesar dalam hidup ini adalah sakit. Kita akan mengenal kehidupan ini. Kita akan mengenal empati. Kita akan bisa menyayangi orang lain. Kita akan tahu bagaimana rasa sakit. Kita akan sayang sama tubuh kita. Kita tahu kalau kita gadaikan ginjal kita, itu harganya sangat luar biasa. Ya anggaplah saya beli ginjalmu satu miliar, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti kan mahal banget harganya. Benar nggak? Tapi ketika kamu sehat, seperti ginjal, hati, jantung pun ada harganya. Benar nggak? Kalau udah sakit baru kapok gitu. Baru, oh ternyata gara-gara ini nih nggak boleh kayak gini gitu misalnya. Iya.
Nah, kalau sakitnya instan, sembuhnya kita instan, baru demam sebentar kita tidak pernah merasa sakit. Benar. Akhirnya malah ketergantungan. Kita tidak belajar. Itu tantangannya. Faras itu belajar memperlambat orang sebenarnya tantangannya. Bagaimana orang bisa mengerti tubuhnya sendiri. Nah, Pak, kita ini ada yang komen nih, Pak. Ya. Nah, kalau pakai minyak faras itu harus dipanasin dulu nggak, Pak? Pakai burner gitu? Enggak dong. Enggak, langsung Enggak. dipakai pun. Pakai langsung. Minyak faras itu dihangatkan, lebih bagus dihangatkan di tangan kita. Oh, jadi energi alami dari tubuh gitu, Pak. Iya, energi alami. Jadinya kita teteskan minyaknya, ini contohnya ya. Jadinya ini minyak farasnya. Jadinya kita tuang di tangan seperti ini. Sebelum digosokkan ke tubuh, kita gosokkan di sini. Sampai kerasa. Kan kerasa tuh panas, Kerasa Pak, ya? hangat. Tangan kita akan hangat. Ini di sini ada beberapa energi atau titik cakra yang menghangatkan. Jadinya kita gosok begini. Baru kita gosokkan di leher mungkin, di daerah pinggang, di daerah sini. Gitu. Kan digosokkan tergantung di mana. Dan di sini sistem kekebalan tubuh kita banyak. Di tulang belakang di sini kita gosokkan, tulang belakang di sini, di sini, di sini, di sini. Terus di leher belakang ini. Untuk secara umum. Ya, tambah di dada. Tapi kalau penyakit tertentu ditambahkan di area-area yang penting juga. Ya, di area yang penting. Tapi ketika menggosokkan, jangan cepat-cepat ingin selesai. Jadinya seperti ini, Mirel. Ini memperlambatlah proses penyembuhan. Gosok, sudah. Terus kita gersa-gersa lagi bekerja. Kalau saya saran, sediakan waktu 10 menit lah. 10-15 menit, pelan-pelan nikmati proses itu. Misalnya di siang hari atau pas lagi apa, gosokin aja pas malam. Kita gosokin pelan-pelan. Kalau bisa rasakan setiap sentuhan. Kalau kita menyentuh diri sendiri. Sambil kapan lagi kita bisa mengucapkan terima kasih. Ya terima kasih dada, jantung gitu loh. Saya tidak pernah gitu. Hari ini aku menggosokkanmu gitu loh. Sambil lah. Atau kalau tidak bisa ngomong dengan tubuh, cukup rasakan saja. Tarik nafas yang panjang, rasakan, nikmatin. Jangan di dekat layar handphone kayak gitu. Usahakan 10 menit kita gosokkan. Rasakan. Sentuhan itu benar-benar sebuah energi penyembuhan terjadi. Anggapannya kita punya waktu yang intim dengan minyak faras itu gitu ya. Iya, intim bukan dengan minyak farasnya, dengan diri sendiri. Iya. Melalui perantara kita menggosokkan minyak faras ini. Seperti itu. Kamu bisa intim dengan pasangan, intim dengan pekerjaan, seperti hari ini Mirel intim dengan teman. Adakah waktu intim dengan diri sendiri? Kayaknya jarang. Iya. Nah, sentuhan minyak faras itu bisa membuat itu terjadi. Benar nggak? Benar. Iya. Saya juga sering kali tuh kalau dibalurin minyak faras tuh ngerasa pengen dibalurin terus. Apalagi kalau dibalurin mama saya, Pak. Iya. Nanti ada saatnya Mirel yang membalurkan minyak faras ke mama. Kadang saya balurin Pak gantian. Pak. Serius? Iya. Gimana rasanya gosokin orang tua? Ya kayak seneng aja Pak karena bikin orang tua tuh bisa ngerasa lega gitu. Tapi mama saya tuh kadang kakinya sakit atau enggak bahunya sakit gitu. Digosokin. Tapi ada kan perasaan yang beda rasanya ketika sempat menyentuh mama kan? Iya. Seperti gimana ya? Ini mama saya loh ternyata gitu loh. Udah lama saya nggak nyentuh. Kan ada perasaan seperti itu. Iya. Itu indahnya sentuhan. Makanya dia menyembuhkan. Tuh. Nah, Pak, saya sering dapat pertanyaan juga nih. Sering ngeliat juga orang tanya gitu. Misalnya di kolom komen ya. Minyak faras itu bisa diminum nggak, Pak? Efektif dibalur atau diminum? Dibalur dong. Nah, efektif dibalur. Minyak faras bisa diminum nggak? Enggak, saya sarankan jangan. Dibalur. Kenapa efektif dibalur, Pak? Karena sebentar, minyak faras itu sensitif banget dengan lambung, walaupun ini natural. Karena ini kandungan energinya atau kandungan zatnya tinggi sekali. Nggak bagus untuk lambung. Nggak bagus untuk lambung. Jadinya penyembuhan itu, penyerapan obat itu tidak hanya masuk lewat mulut loh, Mira. Dia bisa masuk lewat pori-pori kulit. Bahkan pori-pori kulit atau pembuluh darah di bawah kulit jauh lebih banyak daripada penyerapan lewat lambung. Sistem lebih efektif. Kalau di dunia transdermal itu lebih efektif. Dia bisa menyerap sampai di atas 50%.
kandungan obatnya, apalagi di seluruh tubuh kita gosokkan. Jadinya bukan hanya placebo, bukan hanya sekedar perasaan kita sembuh, tapi obat juga masuk. Gitu lah, makanya rasa nyeri berkurang. Tuh. Makanya minyak faras ini bertahan ribuan tahun. Karena tanpa orang sadari dia menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Coba aja gosokin, asam urat lah, coba rutin pakai 2 minggu, 3 minggu. Minum air yang banyak, kan teorinya setiap pakai minyak faras kan minum air yang banyak, memang hangat. Gosokkan aja, 3 minggu oke lah. Tanpa minum obat pasti dia akan membaik. Tapi bukan berarti saya mengklaim bahwa itu bisa pasti sembuh. Tapi setidaknya banyak orang yang bercerita bisa itu membantu. Banyak orang yang cerita, bagus sekali. Gitu loh. Pusing hilang, pinggang sakit hilang, gitu. Menarik lah. Kalau saraf kejepit ada nggak Pak yang pernah bilang sembuh? Ini barusan ada yang tanya nih di komentar. Kita harus coba. Coba ya Pak. Iya, karena datang nggak orang ada salahnya mencoba. Nggak ada salah. Orang datang ke rumah terapi, ada yang butuh waktu agak panjang, kepala sodek care, ada yang memang cepat rasa, tapi setidaknya rasa nyaman itu ada. Pasti. Iya. Ya, hitung-hitung kalau kita ke fisioterapi, ya mungkin lebih efektif pakai minyak paras sendiri di rumah kita gosokkan. Biasanya orang saraf kejepit kan fisioterapi seminggu sekali. Nah, kalau ini bisa sehari 2 kali. Sehari 2 kali, 3 kali, 4 3 kali, 5 kali bisa. kita hangatkan. Iya. Kita hangatkan. Dan orang yang rutin biasanya itu pemulihannya cepat sekali. Orang saraf kejepit itu. Karena kan minyak faras ketika memang dia sakitnya agak parah atau agak keras gitu, tidak kita sarankan hanya malam hari saja. Kita sarankan setiap 2 jam digosokkan minyak farasnya supaya hangat terus. Harus konsisten Ya, suhu tubuh naik gitu loh. Ketika suhu tubuh naik, terus kita gosokkan, itu dampak penyembuhannya tinggi sekali. Sehingga tubuh kita menjadi aktif kembali untuk proses penyembuhan itu. Jadinya kita tidak tergantung lagi harus seminggu sekali gitu. Ya udahlah setiap hari kita gosokkan, kita nikmati, kita sayangin tubuhnya. Saatnya kita mengelus-ngelus tubuh setiap hari sekarang. Walaupun tidak sembuh misalnya tidak sembuh. Kita tidak akan pernah merasa kecewa karena sentuhan itu selalu membuat kita merasa ada, dekat dengan tubuh sendiri. Makanya orang senang digosok itu. Karena kita merasa ada, oh ternyata saya masih punya pinggang ya, dari dulu nggak pernah saya mikir punya pinggang. Kita pegang, oh saya punya kepala, pernah nggak membayangkan? Aduh ternyata saya punya kepala ya, nih sakit kepala sekarang gitu. Jadi minyak faras itu ibarat kayak ngebantu tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu Pak ya? Betul. Dia menyembuhkan dirinya sendiri. Minyak faras itu bukan obat ajaib, tapi dia teman setia ketika sakit. Iya, betul. Ya, saya kan kadang-kadang kita sakit lebih butuh teman. Iya, benar. Iya, dia teman orang setia. sakit itu perlu ditemenin kayaknya Pak. Betul. Soalnya nih Pak, saya kayak kalau misalnya dapet customer gitu ya, itu tuh curhat gitu Pak. Kak saya gini, udah misalnya sakit lutut, udah 6 bulan pakai ini nggak bisa, pakai itu nggak bisa. Terus mereka tuh kalau ditemenin tuh kayak merasa makasih ya Kak udah mau dengerin kayak gitu. Iya, memang butuh itu. Semua orang sakit butuh didengar. Betul. Dan tidak semua orang mau mendengarkan. Makanya tugas faras itu mendengarkan. Kadang-kadang saudara sendiri aja belum tentu. Karena dia sibuk kerja. Iya. Sibuk sama rumah tangganya sendiri. Terus dia tidak pernah memikirkan kita. Kalau malah dia datang, saudara kita. Tapi saya tidak mengklaim semua sih. Ngomel. Kok sakit sih kamu, mama? Makanya dulu saya suruh kurangin makan ini, kurangin itu. Kak, mending nggak usah datang. Ini nggak usah datang. Mending nggak usah datang deh Kak. Daripada udah sakit. Diomelin gitu loh. Bukan butuh itu. Makanya Mirel ketika kerja di Faras, saya suruh temenin mereka, dengerin curhatan mereka. Mereka kembali merasa ada, gitu loh. Nggak peduli mereka beli atau tidak minyak Faras, tapi tidaknya mereka merasa ditemani. Ada yang nemenin ketika dia sakit, ketika dia curhat kita dengerin, kita konfirmasi. Kita nggak perlu, tidak butuh kok menjawab kita menjadi orang hebat. Kak harus begini pola makannya. Kadang-kadang nggak perlu, kita dengerin aja. Kita dengerin Kak. aja. Ya Kak, gitu loh. Akhirnya mereka, ya suatu saat entah kapan, ya mereka akan beli sama minyak kita, bukan karena dipaksa, bener nggak? Iya betul Pak. Nah, agak balik sedikit ke pembahasan kita yang pertama Pak. Tadi kan Pak Putu sempat menyebut kata holistik nih. Sering kali dibilang minyak faras itu holistik. Nah,
Holistik tuh maksudnya gimana sih Pak? Holistik itu holistik semuanya. Tubuh itu kita manusia itu tidak hanya badan ini. Dia ada mind, energi, body and soul. Body, mind, body. Jadinya ada badan di sini, ada pikiran, ada jiwa. energi yang tidak terbaca, energi kehidupan, gitu loh. Lagi satu ada jiwa, gitu. Jadinya sakit itu tidak berdiri sendiri. Terus gimana tuh Pak? Ya, dia melibatkan semuanya, holistik. Kalau kita datang ke dokter, misalnya, nah kita disuruh cek lab, ya, kamu diabetes gitu, misal, itu kita melihat itu hanya fisik saja. Padahal diabetes atau gula darah tinggi itu hanya efek. Itu hanya gejala yang muncul. Yang sebenarnya tubuhmu memiliki problem yang jauh lebih kompleks. Di mana mungkin pikiranmu kacau, pola makanmu bermasalah, terus kamu sudah memandang perasaan emosi yang berlebihan bertahun-tahun, koneksi dengan alam kamu turun, tidak pernah bersentuhan dengan tanah. Misalnya hubungan koneksi dengan semesta atau dengan Tuhan kita rendah, banyak istilahnya sering mengeluh dalam hidup ini, pola makan kita bermasalah, kompleks sekali. Itu yang disebut dengan ternyata penyakit itu tidak hanya yang kelihatan di lab bahwa kamu penyakit diabetes. Ya, Hal jadinya seperti itu ngaruh ya Pak ya? Iya, karena kan kalau kita hanya diabetes terus kasih suntik insulin, sembuh nggak? Sembuh kelihatannya. Kelihatannya, tapi ada sebuah mekanisme yang secara holistik kamu bermasalah. Kamu salah dalam menjalani hidup gitu loh. Ada yang salah. Kamu tidak. Nah, tugas kita sebenarnya menemukan akar masalahnya. Why, kenapa saya bisa seperti ini? Nah, kita melihat ada nggak pikiran saya yang salah, ada nggak selalu memendam emosi, ada nggak olahraga saya kurang, ada nggak makanan saya yang buruk. Itu harusnya introspeksi diri. Kita dituntun untuk berpikir juga nih akar masalahnya apa. Nah, tubuh itu memberi sinyal. Diabetes ini kamu harus belajar. Istilahnya tubuh ini berteriak loh. Weh, gua diabetes nih, pelajarin lo supaya bisa minta tolong, bisa berubah kamu. Aku tubuhmu dikasih gula terus, makanya naik gula darah. Tapi kamu tidak mendengar. Dikasih obat, suntik insulin, turun gulanya. Benar nggak? Balik lagi, besok harus suntik lagi. Tapi kamu berubah nggak? Menyadari nggak ada sesuatu yang tidak beres? Itu namanya penyembuhan holistik. Penyembuhan secara holistik, melihat dari akar masalahnya. Secara keseluruhan. Iya, kita akan tahu, oh iya ya, saya ternyata nggak pernah olahraga. Saya orangnya mageran, lo diem aja. Gimana nggak diabetes? Gimana nggak sistem metabolisme saya bermasalah? Misalnya seperti itu. Yang itu terkait dengan ginjal ya. Berarti kan saya sering cemas gitu contohnya. Itu juga membuat kita menjadi diabetes misalnya. Gitu, kita jadinya perbaiki. Dulu sering marah, sering cemas, belajar bersyukur sekarang. Belajar mengenal tubuh. Terus ada waktu hening, diam sejenak pagi sama sore, ya waktu sholat lah atau waktu sembahyang, meditasi dan sebagainya. Saya pakaikan waktu meditasi, waktu hening mengenal diri sendiri kayak gitu. Seperti itu holistik. Nah, ya medis perlu nggak? Sangat perlu, pengen tahu gejalanya. Tapi jangan tergantung dengan mereka. Jangan sakit itu adalah wilayah dokter. Saya tidak setuju pendapat itu. Kalau sakit ya wajib ke dokter, karena dokter yang tahu segalanya. Saya nggak setuju. Anggapannya cek lab itu kisi-kisi lah buat kita tahu gitu Kak ya. Tahu. Mereka membantu, iya. Tapi sakit itu adalah wilayah kita untuk berubah. Untuk lebih mengenal diri kita. Lebih introspeksi sama diri sendiri. Tuh. Harta yang paling berharga aja tidak kamu jaga. Gimana kamu menjaga yang lainnya? Apa harta paling berharga di dunia ini? Diri kita sendiri. Iya. Nomor 2, kesehatan kita. Tuh. Kamu boleh punya uang di dompet hanya 100.000 Mira. Tapi kamu nggak boleh sakit jantung. Kamu nggak boleh sakit diabetes. Kamu nggak boleh memiliki kecemasan yang berlebihan. Kamu nggak boleh stroke. Itu jauh lebih berharga. Uang boleh nggak punya, tapi jangan pernah
sakit dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tidak mau berubah. Kesehatan itu harta yang paling berharga. Iya. Itu kita abaikan, mau ngomong apa? Benar nggak? Iya, Itu yang paling kita jaga. Aset yang paling berharga itu kesehatan. Kamu sehat, bisa nggak sekarang nggak punya duit, besok kamu kerja dapat duit? Bisa. bisa. Kalau kamu punya uang sekarang 10 juta, kamu sakit, 10 juta lenyap. Bisa habis. Iya. Langsung hari ini habis. Iya. Bener nggak? Cek lab aja bisa 3 juta bayar. Habis itu nginep 2 hari di rumah sakit, habis lah duit lo. Iya, benar. Bener nggak? Benar. Iya begitu. Jadinya sehat itu jauh lebih penting. Kita bisa bekerja, berkarya, melayani pasangan kalau sudah punya. Ya kan seperti itu. Mama, adik, kakak, kayak gitu kita merasa ada. Itulah supaya kita sehat. Kuncinya, harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Kalau itu keluarga, Pak. Kalau ini adalah kesehatan. Kesehatan. Nah, nih Pak, dari keluhan-keluhan customer gitu Pak ya, kadang tuh ada 1 atau 2, nggak banyak sih, 1, 2 customer tuh yang ngerasa nggak sembuh-sembuh pakai minyak faras. Maksudnya tuh kayak, kak kok saya udah pakai 1 bulan masih sama aja ya, kayak gitu tuh. Itu gimana Pak? Temenin. Kalau orang tanya temenin, beritahu minyak faras itu tidak menyembuhkan instan kak, gitu loh. Jangan sampai salah persepsi. Itu tidak menyembuhkan. Tapi setidaknya minyak faras itu membantu tidurnya kamu lebih enak. Jadinya setidaknya kakak merasa nggak, misalnya tanya, kalau tidurnya digosokin minyak faras tidurnya lebih nyaman. Dia pasti jawab iya. Tuh. Kecuali saya pernah ketemu customer, ternyata dia tidak sembuh karena minyaknya nggak dipakai. Dijadiin pajangan aja Pak? Iya, lupa dan ingat menggosokkannya. Karena nggak konsisten ya? Saya tanya, ibu sudah pakai minyak faras berapa? Dari 3 bulan yang lalu. Dia tanya, kan dari 3 bulan katanya. Terus minyaknya masih nggak bu? Masih. Berapa? Setengah botol lebih. Ya wajar lah. Orang harusnya habis 2 minggu, 2 minggu. Kan ini 3 bulan lebih. Berarti kan ibu kurang rutin menggunakannya. Nanti coba ulang bu, setidaknya setiap malam. Tidur pasti jauh lebih enak. Kita sembuh itu, misalnya dia bilang, ada sakit, saya sakit begini, pakai minyak faras kan. Ya nggak apa-apa, nggak sembuh. Tapi minimum, ibu kalau pakai minyak faras rutin, ngerasa nggak tidurnya lebih nyaman? Ada rasa nyaman. Iya. Merasa nggak ibu ditemenin? Merasa nggak ada, ya mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Tidak langsung. Gimana faras itu bisa mengklaim bahwa semua orang sembuh? Enggak. Tapi ketika kita melakukan dengan niat yang tulus misalnya, konsistensi rutin kita gunakan. Dan kalau Anda masih menggunakan obat dokter terus itu dijalankan. Pelan-pelan kita sambil berhenti pelan-pelan nanti kalau kita sudah mulai membaik misalnya gitu loh. Saya yakin sembuh mungkin hanya proses waktu. Sembuh itu hanya sebuah proses waktu, tahapan. Tapi proses perjalanan ini yang sudah saya pastikan bahwa minyak faras pasti menemanimu. Setidaknya orang yang menyayangimu lebih care dengan menggosokkan minyak faras. Benar nggak? Yang dulunya dia tidak peduli, mungkin hari ini dia care dengan menggosokkan minyak faras. Bonus. Ya, dulu mungkin merasa sendiri dengan adanya minyak faras. Loh, ternyata ada yang sayang sama saya ya. Saya digosokin minyak. Berarti kan tergantung proses setiap orang ya Pak? Iya. Saya tidak pernah mengajarkan karyawan saya, tim saya. Jangan pernah mengatakan minyak faras menyembuhkan secara instan. Tapi energi minyak faras tidak akan pernah pergi darimu. Dia akan menemanimu sepanjang kamu sakit. Ya, tuh. Nggak akan mengkhianati kita gitu. Iya, nggak akan mengkhianati. Dia akan menemani. Konsisten aja pakai. Ya, kadang-kadang ketika kita gosok, ya terima kasih tuh Bu, semoga saya sehat hari ini. Tiap hari aja bilang itu semoga saya sehat hari ini. Ya setidaknya hati kita lebih kuat kan, menjalani hidup lebih kuat dan sebagainya, ada ditemenin. Kalau sembuh, bukan minyak faras. Ya thanks God, terima kasih Tuhan. Melalui minyak faras kau menyembuhkan. Minyak faras nggak menyembuhkan, dia menemani saja. Dan kalaupun sembuh ya
Ada tangan yang tidak terlihat yang Iya. menyembuhkan. Bonusnya gitu Pak ya. Iya, tangan yang tidak terlihat itu siapa? Alam dan Tuhan itu sendiri, benar nggak? Iya betul. Nah Pak, ini ada yang komen nih tadi Iya. Pak. Pak turunin dong harga minyak parasnya gitu. Nah kenapa nih alasan Pak Putu netapin harga minyak paras di harga segitu? Karena beberapa orang kan mungkin Pak Putu pernah dengar ya ada yang bilang nih, minyak paras mahal nih, minyak 100 mili di harga segitu mahal. Nah alasan Pak Putu matok harga segitu tuh kenapa Pak? Harga wajar segitu. Harga minyak faras 350 itu harga wajar. Harga wajar dari proses produksi, cost, biaya budgeting iklan misalnya, terus untuk para sales atau agen jatuhnya 350.000. Nah, titik yang paling mahal dari proses pembuatan itu adalah proses pembuatan dan bahan baku. Proses pembuatan. Karena kita membuat itu tidak seperti minyak yang lain. Kita tidak tergesa-gesa. Kita membiarkan minyak itu hadir secara perlahan. Ada prosesnya juga nih. Ada prosesnya Sama agak kayak panjang. gimana minyak paras menyembuhkan. Iya, kita pun tidak memaksa tanaman itu, kita pers habis-habisan dia mengeluarkan zatnya. Tapi kita keluarkan itu pelan-pelan dengan menemani tanaman-tanaman obat itu mengeluarkan zatnya untuk dijadiin minyak. Gitu loh. Dia tidak langsung kita jual. Ya ada proses sekitar 3 minggu proses pembuatan itu. Ada orang yang bisa 1 hari bisa membuat 10.000 botol, ya kita nggak mungkin bisa begitu. Itu yang membuat mahal. Karena saya menjaga betul energi dari minyak paras itu sendiri tetap hadir seperti yang dibuat oleh kakek saya tempo dulu gitu loh. Karena saya percaya minyak itu bukan hanya kandungan zatnya saja yang bermanfaat. Tapi niat dan prosesnya itu penting. Gitu. Niat dan prosesnya. Ya niat bahwa kita ini ingin menemani orang supaya sehat kan gitu, dan prosesnya itu tidak tergesa-gesa dalam pembuatan gitu loh. Apapun yang dipaksa secara energi tidak baik, nggak bagus. Jadinya contoh ya, saya maksa Mirel, ayo Mel jalan-jalan ke tempat yang indah gitu, tapi kalau nggak kepengen kan nggak. Iya, Tapi nggak kita enak tuh feel-nya. nggak enak feelnya, tapi saya tunggu waktunya kapan Mirel pengen jalan. Ayo Mirel, hari ini pengen nggak jalan-jalan ke Sanur? Nggak Pak, gitu. Kita tunggu 3 hari lagi. Mirel pengen dah, ayo Pak, kita pergi hari ini jalan. Happy nggak? Happy. Iya, happy. Nah, tanaman seperti itu juga. Kita cari waktunya mereka supaya pelan-pelan mengeluarkan energi kehidupannya. Berarti memang Faras nih percaya proses gitu ya Pak? Ya, proses tuh. Dan akhirnya ya kita kalah di harga. Tapi bagi saya ketika itu menemani dan memberi peluang untuk sehat lebih banyak, kenapa tidak? Kalau 1 botolnya bisa membuat kita sehatnya lebih bagus dibandingkan beli minyak orang 10 botol nggak beres-beres, lebih murah mana jadinya? Lebih murah 355.000 ini. Karena beli 1 doang. Bener nggak? Iya. Seperti itu. Berarti dengan harga segitu wajar ya Pak? Wajar, sama wajar. apa yang dikasih dari minyaknya. Iya. Dan ada yang orang bilang murah banget ya dibandingin saya ke Malaysia berobat bolak-balik banyak sekali duit. Benar. Iya, bolak-balik. Ternyata kan dia sudah tahu dirinya tidak sembuh, ya bolak-balik ternyata minyak paras bisa memperlambat, ya memberi peluang lebih bagus lah kesehatan mereka, lebih nyaman, dan itu tidak bisa dinilai harganya. Ketika tidur lebih nyenyak, orang yang tidak bisa tidur dia bayar berapapun untuk bisa tidur, minyak paras. Ya daripada ketergantungan obat-obatan tidur kan, psikotropik ya itulah obat-obatan tidur. Kenapa tidak pakai ini? Pakai minyak paras. Iya, rasa nyeri kalau bisa kurangin obat nyeri pakai minyak paras, mending minyak paras. Kalau kita bisa hadiah buat orang tua di rumah daripada hadiah yang lain, kenapa tidak minyak paras kita gosokin? Mungkin lebih menyenangkan juga. Lebih menyenangkan karena pengalaman, rasa, cinta itu nggak bisa dibayar. Experience, ya. Duit bisa dicari, experience tidak bisa kita nikmati setiap saat. Benar. Oke. Ya. Nah, ini kalau saya lihat-lihat dari komentar juga udah nggak ada yang komentar lagi. Stop pertanyaan saya pun udah terjawab semua nih Pak. Iya. Jadi makasih Pak Putu udah mau sharing. Iya, sama-sama. Pasti teman-teman banyak dapat insight-insight baru nih Pak. Apalagi yang
barusan banget nih yang tentang harga minyak Faras tuh mungkin terjawab ya, banyak orang soalnya tanya kayak gitu Pak. Nggak apa-apa. Nanti kemungkinan kita akan buat yang ya tahun depan lah atau akhir tahun ini buat milinya lebih kecil. Sehingga orang kalau ingin beli, boleh nggak beli setengahnya gitu ya, mau 30 coba mili, gitu. mau coba dulu membayar. Nah, mungkin kita buat yang 30 mili atau 50 mili Saya dulu. setuju itu Pak. Dibuat sehingga mungkin coba pertama enak, terus kemudian ya udahlah sekalian beli yang 100 mili deh. Itu biar sekalian saya pakai untuk 2-3 minggu lah. Gitu. Saya sempat berpikiran gitu, kenapa ya Faras ngejual yang kemasan kecilnya gitu buat orang coba gitu. Iya, karena awalnya saya berpikir minimum prosesnya itu satu botol. Satu botol 100 mili. Iya. Ya, saya tidak mau orang untuk mencoba. Sekalian pakai deh. Kita bayar 350.000, tapi benar-benar ya ngerasa. Tapi setelah saya melihat ekonomi sekarang kan, ekonomi dulu sebelum Covid kan ekonomi bagus sekali kan. Sekarang saya ngelihat ya kemampuan daya beli masyarakat. Nggak apa-apa deh orang coba dulu 30 mili. Kalau benar-benar mereka yakin, baru beli yang gede, yang 100 mili kayak gitu. Iya Pak, ditunggu Pak. Iya, Kemasan kecilnya. lagi disiapkan. Mudah-mudahan cepat bisa selesai. Siap. Oke. Makasih Pak Putu, Iya, sama-sama. makasih yang udah nonton juga. Terima kasih. Selamat sore.